Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Pemerintah hingga kini terus menjaga optimisme kinerja perekonomian nasional di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah strategi jangka pendek maupun jangka menengah, baik dari sisi fiskal, pembiayaan hingga perdagangan. Pemerintah hingga saat ini masih berupaya menjaga optimisme kinerja perekonomian nasional tetap positif di tengah dinamika kondisi global. Meski tensi perang dagang yang dipicu kebijakan tarif bea masuk tambahan atau resiprokal yang diberlakukan pemerintahan Presiden Donald Trump sedikit mereda, namun ketegangan geopolitik, geoekonomi, perlambatan perdagangan dunia, hingga tingginya suku bunga di negara maju diperkirakan masih akan menekan pertumbuhan ekonomi global. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah strategi untuk jangka pendek dan jangka menengah dalam melindungi dunia usaha dan geliat ekonomi masyarakat dari tekanan eksternal, termasuk dalam membentengi derasnya produk impor, baik yang legal maupun ilegal ke Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi sisi fiskal, pembiayaan, dan perdagangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan APBN kita edisi April 2025 menyatakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN masih menjadi instrumen yang sangat diandalkan pemerintah dalam melindungi dunia usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu APBN tidak boleh sakit. APBN menjadi instrumen yang sangat biasanya diandalkan, baik merespon shock, melindungi dunia usaha, melindungi masyarakat, dan juga bagaimana kita bisa tetap menjaga APBN-nya menjadi tetap sehat dan kredibel. Itu tugas yang sangat menantang. APBN-nya harus digunakan aktif untuk melindungi shock, melindungi masyarakat, melindungi dunia usaha, tapi APBN-nya nggak boleh sakit. Itu adalah suatu tugas yang harus kita lakukan. Sementara itu pemerintah optimis dengan kombinasi kebijakan adaptif di jangka pendek dan reformasi struktural di jangka menengah, maka pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut dan semakin menguat ke depan. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan strategi kebijakan jangka pendek pemerintah begitu untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat seperti apa kebijakan jangka pendeknya. Yang pertama ada penguatan konsumsi rumah tangga melalui perluasan program makan bergizi gratis, kemudian penyaluran bansos tepat sasaran, stimulus konsumsi seperti subsidi listrik, serta diskon transportasi publik. Itu dia untuk jangka pendek. Berikutnya kita lihat kebijakan fiskal yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ada percepatan realisasi belanja negara untuk menjaga daya dorong ekonomi, kemudian meningkatkan kemudahan berusaha dengan mempercepat proses deregulasi dan juga menyelesaikan revisi Peraturan Presiden tentang bidang usaha penanaman modal. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Dan pemirsa, untuk membedah strategi pemerintah menjaga asa ekonomi nasional, kita sudah tersambung ini melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Puspasari. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Halo Bu Hardini, apa kabar? Halo Mas Pras, salam bahagia, salam sehat untuk Mas Pras dan Pak Rian. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang sempatkan. Kemudian sudah ada Pak Rian Kerianto, ekonom senior dan juga Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Halo Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, Bu Hardini mungkin bisa mereview dari Kadin nih terkait dengan kondisi kinerja perekonomian nasional di kuartal kedua lah tahun ini begitu. Apa yang bisa kita sampaikan? Silakan.
Ya, Mas, kalau saya menganalisa ya pada kuartal 1 2025, memang kalau dibandingkan tahun lalu, kita tuh mengalami penurunan ya, karena kan tercatat sekarang tuh di 4,87, tahun lalu kita mencapai di 5,11. Memang perlambatan ini menurunnya itu dikarenakan ada konsumsi rumah tangga dan investasi, serta konstruksi belanja daripada pemerintah. Nah, juga efek daripada tahun 2025 ini kita mengalami penurunan untuk para pemudik. Tahun lalu kita pemudiknya di 2024 193 juta, tahun 2025 ini jadi 146 juta. Nah, meskipun kondisinya seperti ini, Kadin tetap optimis sih untuk pertumbuhan di ekonomi nanti pada kuartal 2 2025 bisa mencapai 5%. Tapi yang luar biasa ini meningkat dari belanja pemerintah yang dibuktikan dengan spending yang sudah di-unlock dan ini sudah bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Nah, nanti pada kuartal kedua ini peluang dari akselerasi pertumbuhan ekonomi masih sangat terbuka melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dalam menjaga daya beli masyarakat untuk mendorong investasi. Nah, kabar baiknya nih Mas Pras, di sektor pertanian kita menunjukkan kinerja yang sangat impresif karena ini didorong program intensifikasi seperti pompanisasi dan distribusi pupuk yang sangat cepat. Ini meningkatkan produktivitas yang mana ada pembukaan lahan baru yang sedang dikerjakan oleh Pak Presiden Prabowo karena ini Indonesia berhasil telak dalam cadangan beras pemerintah karena kita mencapai 3,6 juta ton. Ini adalah angka yang tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Nah, selain itu juga sektor transportasi, perhotelan, informasi dan komunikasi juga sudah kembali bergeliat dan ini bisa menopang pertumbuhan. Baik, itu dia beberapa sektor yang menjadi penopang begitu. Memang leading sektornya nampaknya sektor pertanian begitu yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana upaya-upaya pemerintah begitu ya sampai saat ini masih terus menjaga optimisme kinerja ekonomi di tengah dinamika kondisi geopolitik, geoekonomi global begitu yang masih terjadi sampai saat ini. Apakah sudah sesuai juga nih dengan konsensus ekonom ataupun target dari ekonom sendiri, Pak Rian? Ya, silakan Pak Rian. Kalau saya lihat ya, oke, realisasi growth kita yang 4,87% yang lalu itu sudah kita prediksi tidak akan sampai di atas 5%. Oke. Karena konsumsi rumah tangga betul-betul discounted bertumbuh di bawah 5%. Kita punya formula sepanjang konsumsi rumah tangga itu tidak pernah growth di atas 5%, maka sulit pertumbuhan ekonomi kita akan tumbuh di atas 5%. Yang kedua, ketika daya beli sebagian masyarakat kelas menengah itu anjlok, sayangnya tidak dibalance, tidak diantisipasi dengan serapan belanja pemerintah yang optimal, khususnya di kuartal 1. Bahkan kalau tadi disampaikan ada pertumbuhan serapan belanja pemerintah, tapi dugaan saya itu nggak merata. Ada di beberapa daerah itu pertumbuhan serapan belanja pemerintahnya justru kontraksi atau minus. Kenapa? Dugaan saya karena penafsiran yang keliru terhadap instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang penghematan. Sebagian Pemda itu definisi penghematan itu lalu diartikan sebagai tidak boleh, ya, sehingga ada beberapa kegiatan yang itu harusnya dikerjakan tidak dikerjakan. Contohnya yang paling serius adalah ketika alokasi perjalanan dinas untuk kementerian lembaga itu dipangkas, itu hampir traffic moda transportasi baik itu darat, laut, udara itu jadi drop. Bahkan sektor atau lapangan usaha yang terkait dengan perjalanan dinas seperti hotel, restoran, kemudian catering atau kafe itu juga terpukul karena sebagian orang tidak melakukan perjalanan dinas. Nah, mudah-mudahan ada koreksi ya ke depan di kuartal 2 dan berikutnya terhadap penafsiran terkait Inpres nomor 1 tahun 2025. Yang ingin saya katakan, yang salah bukan impresnya, yang keliru adalah menerjemahkannya. Itu satu. Nah, yang kedua, tadi saya lihat dari strategi pemerintah sudah oke, cuman harus betul-betul dipastikan dari sisi sisi supply-nya itu available. Tetapi yang lebih penting lagi adalah sisi demand. Arti demand itu apa? Permintaan dari publiknya harus meningkat. Nah, ketika sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan, nggak mungkin demand-nya itu akan muncul. Makanya perlu diperkuat melalui tadi, bahasa saya itu pelonggaran fiscal policy. Bentuknya apa? Yaitu strategi yang sifatnya counter cyclical.
counter cyclical policy ketika ekonomi melemah, maka fiskalnya harus lebih banyak aktif untuk membalance kebijakan moneter Bank Indonesia yang menurut saya sudah on the right track. Itu loh highlight secara umum ya Mas Pras ya. Baik, itu dia yang sudah disampaikan dengan beberapa data yang sudah disampaikan ya. Jangka pendek, kebijakan fiskal, sektor pembiayaan juga disampaikan begitu. Tapi kan kalau memang kita mau ada relaksasi di sektor anggaran, tapi bagaimana dengan APBN kita juga ini yang sudah sangat ketat begitu Pak Rian? Kemarin kan sempat terinformasi bahwa tidak ada rencana untuk melakukan revisi atau perubahan APBN tahun 2025. Oke. Tetapi kalau konstelasi atau landscape-nya berubah dramatis, terutama dengan eskalasi perang tarif yang sampai 60 hari ke depan belum kelar, Oke. ada baiknya ada ruang untuk penyesuaian APBN perubahan 2025 ya. Kalau nanti ternyata ketika dilakukan rekalkulasi perubahannya itu sangat signifikan ya, Oke. sangat signifikan. Dalam artian apa? Spendingnya terlalu besar tapi tidak dibalance dengan revenue yang mampu mengimbangi spending dari government. Nah itu nanti akan terjadi pelebaran defisit yang ini akan bisa melampaui 3% dari threshold kita, yaitu 3% terhadap total PDB kita. Oke. Kan undang-undang APBN kita tidak membolehkan defisit kita melampaui angka 3%. Tetapi kalau revenue-nya memang sulit didongkrak, yang mau nggak mau harus ada semacam adjustment ya dari sisi belanja pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Itu Ya. catatan kritis yang perlu kita sampaikan untuk menjadi alarm atau alat bagi pemerintah. Baik, kita akan bedah lagi nanti beberapa strategi yang bicara mengenai ada sektor pembiayaan, kemudian juga bagaimana perdagangan di segmen berikutnya. Pak Rian, Bu Hardini, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan membahas terkait dengan strategi pemerintah nih untuk menjaga bagaimana laju pertumbuhan ekonomi, geliat aktivitas ekonomi di dalam negeri ini bisa tetap bertahan begitu di tengah tekanan dari ekonomi global. Nah, Bu Hardini, lantas dari sisi pelaku usaha, Kadin melihat bagaimana dengan beragam upaya yang sudah dilakukan. Dari sisi fiskal tadi misalnya ada percepatan realisasi belanja negara untuk menjaga daya dorong ekonomi, meningkatkan kemudahan berusaha, kemudian menyelesaikan revisi Perpres tentang bidang usaha penanaman modal. Nah, apa yang Anda lihat? Apakah kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan saat ini itu sudah on the track begitu, sesuai dengan kondisi yang ada, up to date begitu, Bu Hardini? Ya, kalau kami dari Kadin menilai bahwa langkah-langkah dari pemerintah dari sisi fiskal dan regulasi ini mencerminkan memang pendekatan strategis terpadu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Jadi memang Oke. situasi global ini sangat memberikan pengaruh sangat luar biasa. Pertama, percepatan di realisasi belanja negara. Percepatan realisasi belanja negara ini instrumen fiskal yang sangat penting untuk menjaga daya dorong ekonomi, khususnya ketika sektor swasta masih menahan ekspansi akibat tekanan global. Dampak positifnya tentunya ini bisa menstimulasi konsumsi dan investasi pemerintah secara langsung dalam mendorong perputaran keuangan, terutama di daerah melalui dana alokasi umum dan juga dana desa. Ini dapat meningkatkan keyakinan pasar jika eksekusinya dilakukan secara disiplin dan tepat sasaran. Sehingga dalam konteks ini pemerintah bisa memperhatikan sejauh mana efektivitas program yang sudah dicanangkan ini kepada kualitas belanjanya, bukan hanya kecepatan tapi resikonya juga dipertimbangkan. Kedua, dalam percepatan deregulasi dan kemudahan berusaha nih Mas. Deregulasi adalah kunci untuk meningkatkan tentunya iklim investasi. Oke. Yang mana penyederhanaan izin, harmonisasi peraturan lintas sektor ini merupakan tuntutan utama dalam kami sebagai pelaku usaha. Nah, dampak positifnya menurunkan biaya kepatuhan, mempercepat keputusan investasi khususnya bagi UMKM, investor asing, dan menumbuhkan kepercayaan pasar terhadap komitmen pemerintah untuk reformasi struktural. Nah, kemarin ini juga saya lihat pemerintah sudah ada subsidi listrik, ada diskon transportasi, ada penyaluran
bansos tepat sasaran ini apa namanya sangat luar biasa ya. Dan yang ketiga ini terkait dengan revisi peraturan presiden Mas Pras, di mana ini tentang usaha penanaman modal. Jadi ini konteksnya keberlanjutan daripada omnibus law Oke. untuk menarik investasi yang lebih inklusif untuk menghadapi persaingan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi kombinasi antara belanja fiskal yang proaktif dan deregulasi yang progresif ini merupakan pendekatan yang tepat, relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini. Itu dia ya, dari sisi kebijakan fiskal begitu ya, memang sudah sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, Pak Rian, dari sisi sektor pembiayaan ini juga ada strategi yang sudah disiapkan. Ada perluasan penyaluran KUR begitu, kredit usaha rakyat, kemudian ada mendorong kredit investasi padat karya dan memperluas akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. Nah, apakah Anda melihat memang ini upaya juga meng-create lagi demand yang tinggi di masyarakat, kemampuan daya beli masyarakat begitu yang akan terdongkrak begitu, Pak? Kita di sektor keuangan, apapun kanal-kanal transmisinya, apakah lewat perbankan atau non perbankan, sepanjang dari demand di real sektornya memang nggak muncul atau nggak bertumbuh, sulit bagi lembaga keuangan untuk melakukan intermediasi. Oke. Maka kuncinya kembali harus dibangkitkan demand. Nah, salah satu unsur demand yang kita bisa dorong adalah dari APBN. Kita lihat ada tiga lah kementerian lembaga itu yang memiliki absorpsi serapan belanja pemerintah tinggi. Nomor satu itu adalah sektor pendidikan, 700 triliun angkanya. Kedua adalah Perlinsos, angkanya kurang lebih 530 triliun. Kemudian ada satu lagi di bawahnya itu sektor yang terkait dengan pertahanan, kurang lebih 360 triliun. Nah, yang keempat adalah sektor yang terkait dengan infrastruktur. Nah, sebetulnya alokasi anggaran yang besar ini itu di dalamnya bisa dibikin yang namanya proyek-proyek, ya. Bisa masuk kategori proyek strategis nasional atau yang tidak masuk proyek strategis nasional. Oke. Nah, dari situlah demand itu akan tumbuh. Makanya APBN itu fungsinya satu sebagai stabilisator, kedua sebagai stimulan atau stimulus, yang ketiga sebagai absorber. Nah, sebagai absorber dan sebagai stimulus itu yang harus didorong, diakselerasi oleh pemerintah. Maka akan menciptakan job creation atau penciptaan lapangan kerja. Kemudian orang butuh pembiayaan financing, bisa datang ke perbankan atau ke non perbankan. Kemudian pekerjanya juga punya kans peluang untuk mengajukan fasilitas pinjaman, baik itu pinjaman individu ataupun pinjaman sifatnya komersial, baik itu UMKM atau corporate. Nah, siklus inilah yang harus dikerjakan oleh pemerintah sehingga di kuartal 2 dan kuartal 4 nanti, pertumbuhan ekonomi kita minimal jangan terlalu jauh di angka 5%. Itu intinya, Mas Pras. Oke, 5%. Tapi bicara mengenai beragam yang upaya-upaya sudah dilakukan, kemudian ancaman PHK juga masih ada begitu. Apakah nanti ini bisa menjadi solusi yang solutif lah dengan kondisi saat ini, Pak Rian dan juga Bu Hari? Ini kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Harini Puspasari kemudian juga Pak Rian Kirianto. Nah, Pak Rian, lantas bagaimana dengan upaya-upaya tadi begitu untuk bagaimana sektor UMKM juga nampaknya masih menjadi difokuskan nih, menjadi penopang ekonomi di tengah tekanan ekonomi domestik maupun juga di eksternal begitu di luar negeri. Bagaimana dengan ancaman-ancaman PHK lah yang masih ada sampai saat ini nih Pak Rian? Apakah ini menjadi hal yang sangat krusial harus segera dituntaskan juga nih Pak, silakan. Saya kira itu sudah masuk level krusial karena apa? Kita ingat tahun lalu angka Purchasing Manager Index kita, PMI kita tuh bagus banget, ada di angka 53. Oke. Sekarang kita berada pada zona atau fase kontraksi, di mana angka PMI kita itu kalau nggak salah itu angkanya 47. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pelaku sektor usaha kita, sektor real kita memang mengurangi kapasitas produksi ke depan. Nah, kalau mengurangi kapasitas produksi ke depan, hampir pasti utilisasi sumber daya tenaga kerjanya pasti akan dikurangi. Nah, itulah yang menjadikan kenapa tiap hari kita selalu mendengar berita terjadinya
kenaikan pemutusan hubungan kerja atau PHK di kalangan sektor real. Banyak pabrik-pabrik yang mengurangi kapasitas produksi sehingga harus terpaksa merumahkan sebagian karyawannya. Termasuk juga di perusahaan-perusahaan yang termasuk katakanlah perusahaan fast food. Ya, itu banyak sekali mereka yang sudah menutup outlet, bahkan mengurangi karyawannya. Tetapi ya tadi tetap tidak bisa mampu menopang kegiatan ekonomi kita karena kapasitasnya memang sudah sangat limited. Oleh karena itulah saya bilang pemerintah harus hadir melalui kebijakan fiskal karena instrumen fiskal inilah yang dimiliki sekarang ini oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan tentunya. Di sisi lain dari kebijakan central bank yaitu kebijakan moneter menurut saya sudah on the right track ya, udah on the right track. Jadi tinggal bagaimana optimalisasi dari kebijakan fiskalnya. Itu Mas Pras. Baik, nah Bu Hartini, lantas bagaimana dengan upaya-upaya ataupun ya strategi kerjasama lah, kolaborasi pelaku usaha dengan pemerintah tadi untuk menjaga dunia usaha kita begitu? Apakah ya lagi-lagi tidak bisa dihindarkan begitu dengan tekanan dari global, kemudian juga kondisi domestik yang masih terus berupaya dijaga begitu, tapi ya sektor padat karya pun masih ada beberapa dunia usaha yang terancam melakukan pemutusan hubungan kerja atau bahkan ada yang dirumahkan lah misalnya. Bu Hartini. Ya, saya melihatnya saat ini langkah pemerintah mendorong percepatan ini salah satunya perjanjian dagang seperti EU dengan SEPA ya, Indonesian European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, Oke. dan juga CTPP ya, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Ada lagi kalau saya sebagai Miska PBU menggiatkan seperti yang Pak Rian tadi sampaikan bahwa ada proyek public-private partnership kerjasama pemerintah badan usaha dalam proyek strategis nasional solicited maupun unsolicited. Ini sebenarnya banyak sekali sih langkah-langkah yang saat ini upaya pemerintah untuk mencegah supaya tidak terjadinya pemberhentian PHK dan kurangnya penyerapan tenaga kerja. Karena dari perjanjian EU, SEPA, dan CPT non tradisional ini adalah bagian penting dari strategi disertifikasi negara untuk tujuan ekspor. Ini merupakan upaya konkret dari pemerintah kita untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar ekspor tradisional seperti dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang. Nah, melalui perjanjian-perjanjian ini tentunya kita berharap melalui EU SEPA ini dengan 27 negara anggotanya itu populasinya itu totalnya 450 juta. Ini merupakan pasar tradisional non strategis bagi produk Indonesia seperti CPO, olahan, furniture, produk perikanan, dan juga tekstil. Nah, selain itu juga dalam EU SEPA ini kesepakatan ini menyentuh isu keberlanjutan terkait dengan hak kekayaan intelektual, perdagangan jasa, dan memperluas cakupan ekspor nasional. Kalau di CPTPP ini memang ada negara-negara seperti Kanada, Meksiko, Australia, dan Vietnam. Ini kita berharap dengan akses ke pasar baru di Amerika Latin, Oseania, Asia Timur untuk mendiversifikasi resiko ekspor yang selama ini terlalu terfokus di beberapa pasar besar. Nah, yang terakhir yang saya bisa sampaikan ini Mas Pras, penetrasi terhadap pasar non tradisional, yaitu di mana pemerintah aktif memfasilitasi misi dagang ke negara-negara Afrika, Asia Selatan, India, Bangladesh, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Ini juga membawa produk unggulan seperti makanan olahan, farmasi, produk halal, produk kreatif, dan juga ini merupakan strategi penting untuk menghadapi perlambatan permintaan dari negara mitra akibat tekanan ekonomi global dalam kebijakan proteksionisme. Baik, Bu Hartini. Nah, Pak Rian, lantas seberapa optimis juga Anda melihat begitu asa dari ekonomi Indonesia ke depan dengan beberapa tantangan yang tadi sudah kita bahas begitu dari beberapa sektor industri, kemudian tantangan ancaman PHK, kemudian serbuan produk-produk asing juga ke Indonesia begitu. Anda melihat bagaimana akhirnya asa Indonesia ke depan? Menurut saya strategi ke depan dari pemerintah kita adalah yaitu mendorong untuk sektor-sektor ekonomi yang sifatnya itu padat karya itu harus digenjot. Jadi terlepas dari mungkin pertumbuhan ekonomi tahunan kita tahun ini di bawah 5%, nggak apa-apa. Yang penting sepanjang
distribusi serapan pekerjaannya itu lebih luas. Ini lebih bagus. Daripada kita tumbuh di atas 5%, tetapi ternyata distribusi absorpsi lapangan kerjanya terbatas, itu akan menciptakan masalah sosial di kemudian hari. Nah, jadi intinya adalah dari serapan fiskal itu, khususnya dari government spending di pusat daerah, kalau bisa itu memiliki dampak pengungkit atau daya ungkit terhadap pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya, sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran itu. Mohon maaf, jumlah pengangguran itu yang semakin membesar karena ter-PHK itu memberikan semacam hidden problem, yaitu mungkin terjadinya social shock di kemudian hari. Nah, kita nggak ingin terjadi social shock di kemudian hari yang itu akan sangat mengganggu proses investasi baik dalam negeri maupun asing. Nah, ini note kritis saya untuk pemerintah untuk lebih alert bagaimana meng-create pekerjaan-pekerjaan yang mampu menyerap jumlah tenaga kerja kita yang besar, terutama yang angkatan kerja sekarang itu yang berusia range-nya itu antara 25 sampai 35 tahun. Dan itu jumlahnya besar sekali, potensinya besar sekali, dan mereka kecenderungannya adalah semi high skill. Artinya mereka memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memadai. Itu Mas Pras. Baik. Nah, terakhir Kadin Indonesia sendiri melihat bagaimana? Seberapa optimis juga nih pelaku usaha melihat dengan beragam tantangan tadi begitu, tapi justru itu menjadi suatu challenge yang bisa segera diselesaikan begitu. Kami dari Kadin tentunya melihat ke depan ini masih cukup tinggi optimisme yang harus dibangun, karena ini dibarengi dengan adanya keberanian kita untuk melakukan reform struktural secara konsisten. Ini ada 4 argumentasi optimisme, Mas. 1, terkait fondasi ekonomi yang relatif kuat. Kedua, bonus demografi ini, di mana Indonesia kita akan mengalami puncak usia produktif sampai dengan tahun 2045. Maka dari itu pendidikan ini harus betul-betul kita kelola dengan vokasi, digitalisasi, penciptaan lapangan kerja. Ini merupakan menjadi motor untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, transformasi struktural yang sedang berjalan saat ini terkait hilirisasi industri, ekonomi digital, transisi energi hijau. Ini menunjukkan arah pembangunan dalam jangka panjang secara benar. Dan yang keempat yaitu terkait dengan global saat ini. Indonesia masih dalam posisi yang strategis karena sebagai negara non-blok, Indonesia menjadi hub untuk manufacture dan logistik regional. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa Indonesia juga banyak perjanjian perdagangan internasional, ada RCEP, SPTPP, ada EU, SEPA, dan masih banyak lagi perjanjian dagang lainnya. Nah, komitmen yang paling penting di sini yaitu bagaimana asa ekonomi Indonesia ini sangat terbuka, di mana posisi geografis yang strategis yang kita miliki di Indonesia akan bisa membuat Indonesia menjadi pasar domestik besar karena bonus demografi, karena kita punya sumber kekayaan alam yang luar biasa kaya dan melimpah, dan ini dapat mewujudkan Indonesia ekonomi maju di 2045 menjadi ekonomi emas. Di mana dibutuhkan konsistensi kebijakan, investasi besar-besaran dalam membangun sumber daya manusia. Yes, yang utama tadi adalah konsistensi dari kebijakan begitu yang harus terus dilakukan begitu. Kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan industri ini juga bisa saling memberikan manfaat ya, tidak hanya bagi pelaku industri tapi manfaat dan juga bagi masyarakat serta pemerintah sendiri dengan penerimaan negara begitu yang ada di dalamnya. Baik, Bu Hardini, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas informasi update yang sudah disampaikan. Pak Rian, terima kasih juga atas analisis yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, terima kasih. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, di mana Indonesia dinilai menjadi negara paling proteksionis di dunia. Sesaat lagi.